Gara-gara mau mempercantik diri, seorang wanita malah mengalami kondisi yang mengerikan. Wajahnya bengkak, kulitnya sampai melepuh, dan dia buta sementara. Semua itu dipicu oleh satu produk yang sering dia gunakan. Apa sebenarnya produk tersebut? Kenapa kok bisa menyebabkan tragedi mengerikan seperti ini? Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Setiap wanita memang berhak jadi cantik, tapi pertanyaannya untuk jadi cantik apakah perlu juga untuk mempertaruhkan nyawa? Karena ini adalah yang terjadi pada seorang wanita yang kita sebut saja namanya Catherine. Satu pagi ketika dia baru aja bangun, tiba-tiba aja Catherine langsung teriak-teriak. Dia bilang, tolong saya nggak bisa ngelihat. Semua orang yang ada di rumah kaget luar biasa mendengar teriakannya Catherine. Salah satunya adalah sang ibu yang langsung masuk ke kamar anaknya. Begitu dia masuk, terlihatlah pemandangan yang gak biasa. Wajahnya Catherine bengkak sampai 2 kali lebih besar dari ukuran normal. Kelopak matanya membesar dan kulitnya sangat-sangat merah. Bahkan ibunya Catherine bilang kok saat itu wajahnya tuh kayak tomat. Menurut Catherine, dia merasa sangat kesakitan. Seluruh kepalanya terasa sangat panas sampai rasanya itu kayak mau lepas. Ya, segitu panas dan sakitnya. Akhirnya, Ibu Catherine membawa anaknya ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan. Tapi di sepanjang perjalanan menuju ke rumah sakit, kondisi Catherine semakin memburuk. Ibunya bilang, saya sangat ketakutan melihat kondisi Catherine saat itu. Wajahnya terus membengkak seperti balon yang dipompa. Ya, memang wajahnya Catherine itu semakin membengkak. Selain itu matanya sudah benar-benar menutup, nggak bisa dibuka sama sekali. Ibaratnya, Catherine seakan-akan tuh kayak buta sementara. Catherine semakin panik dan dia kesulitan untuk bernapas. Dari pengakuannya setiap bernapas, Catherine pasti merasa sangat sesak, sangat kesakitan. Dan gejala ini menandakan kalau Catherine mengalami yang namanya shock anafilaktik. Shock anafilaktik adalah reaksi alergi berat yang muncul secara tiba-tiba dan bisa mengancam nyawa penderitanya. Kondisi ini terjadi ketika tubuh bereaksi berlebihan terhadap alergen, seperti makanan tertentu, obat-obatan, gigitan serangga, atau hal lain. Sehingga sistem kekebalan kita melepaskan bahan kimia dalam jumlah yang sangat besar, menyebabkan tensi turun drastis, saluran napas menyempit, serta pembengkakan di bagian wajah, bibir, dan tenggorokan. Gejala yang dialami antara lain sesak napas, gatal atau ruam, jantung berdebar, pusing hingga kehilangan kesadaran. Tanpa penanganan cepat, shock anafilaktik dapat berujung pada gagal napas dan hilangnya nyawa. Jadi udah pasti, Catherine harus segera mendapatkan penanganan medis. Sesampainya di rumah sakit, dokter dan petugas medis langsung membawa Catherine ke IGD, tepatnya ke unit resusitasi. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, unit resusitasi adalah bagian khusus di rumah sakit dan biasanya ada di instalasi gawat darurat atau IGD. Unit resusitasi dirancang khusus untuk menangani pasien dalam kondisi kritis dan mengancam nyawa. Ruangan ini dilengkapi dengan peralatan yang lengkap, seperti monitor jantung, alat bantu napas, defibrilator, obat-obatan darurat, serta tenaga medis terlatih yang mampu melakukan tindakan resusitasi jantung paru atau RJP, stabilisasi pernapasan, dan juga penanganan terhadap shock. Karena memang tujuan utama unit ini adalah mengembalikan fungsi vital tubuh pasien secepat mungkin dan mencegah kerusakan organ yang bisa aja permanen. Dalam kasus ini dokter ngeliat kalau kondisi Catherine sudah sangat parah. Selain ada pembengkakan di bagian wajah, kulit kepala Catherine dipenuhi luka melepuh yang ada cairannya. Rambutnya rontok dalam jumlah banyak karena peradangan hebat di kepalanya tadi. Catherine bahkan beberapa kali pingsan karena nggak kuat menahan nyeri yang luar biasa. Dokter pun harus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan Catherine. Karena teman-teman kok terlambat sedikit aja, akibatnya udah pasti sangat fatal.
Dokter kemudian langsung memberikan beberapa obat untuk menghentikan reaksi alergi pada tubuhnya Catherine. Keputusan dilakukan tepat, pelan-pelan pun kondisi Catherine mulai membaik. Jalan napas Catherine yang penting udah kebuka, peradangan di tubuhnya pelan-pelan berkurang. Meskipun begitu, Catherine masih harus menjalani perawatan lanjutan untuk mengurangi bengkak yang ada di kepalanya. Setelah sekitar 16 jam perawatan intensif, barulah kondisi Catherine mulai stabil. Bengkaknya hilang dan luka-lukanya sudah ditangani. Peradangannya pelan-pelan mulai mereda. Bahkan, Catherine dibolehkan untuk pulang setelah 20 jam dirawat di rumah sakit. Tapi masalahnya ternyata nggak berhenti sampai di situ. Catherine dan ibunya mengira kalau semua sudah selesai. Dan ternyata mereka salah. Ketika sampai di rumah, tiba-tiba aja Catherine kembali mengalami gejala alergi. Tenggorokannya sampai menutup, Catherine mulai sulit bernapas. Ini menandakan kalau masih ada sisa-sisa zat alergen di dalam tubuhnya Catherine. Dan sisa alergen tersebut memicu gelombang reaksi lanjutan. Untungnya saat itu Catherine dilarikan kembali ke rumah sakit. Dan dokter berhasil menangani kondisinya Catherine. Tapi dokter kemudian merasa, oh ini bukan sekedar reaksi alergi biasa. Dan tebakan dokter itu tepat. Catherine semakin sering ke rumah sakit gara-gara reaksi alergi. Total nih, Catherine masuk 4 kali ke UGD dalam waktu 1 minggu. Ketika diperiksa, Catherine tuh memang punya reaksi alergi ke berbagai macam makanan. Mulai dari rempah-rempah, kacang-kacangan, dan masih banyak lagi. Nah, ini menunjukkan kalau memang ada sesuatu yang berubah dalam sistem imunnya Catherine. Kalau diibaratkan tubuhnya Catherine terus berada dalam status siaga yang tinggi, sehingga mudah terpancing reaksi alergi, meskipun pemicunya masih belum jelas diketahui apa. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat Catherine terus-terusan mengalami reaksi alergi? Dokter pun mulai melakukan penyelidikan. Mereka tanya ke Catherine apa akhir-akhir ini dia memakan sesuatu yang aneh, atau mungkin dia sudah terpapar zat-zat tertentu. Dan jawaban Catherine benar-benar gak diduga teman-teman. Karena semua berawal dari Catherine yang terkenal sangat stylish di lingkungannya. Semua orang mengagumi cara Catherine berdandan, berpakaian, sampai warna di rambutnya. Iya, memang Catherine ini selalu perhatikan perawatan rambutnya. Selain perawatan, dia juga sering mengecat rambut supaya kelihatan tambah cantik. Hal ini dilakukan sejak masih duduk di bangku sekolah menengah. Catherine melakukannya karena ingin mendapatkan hati pria yang dia suka. Berkat usahanya itu, Catherine memang berhasil. Makanya, Catherine selalu mengecat rambutnya. Ketika umurnya 29 tahun, Catherine merasa sudah puas dan ingin mengembalikan rambutnya ke warna asli. Saat mengecat rambut, biasanya ada tahapan uji tempel alergi. Ini semacam tes sederhana untuk memastikan apakah seseorang alergi terhadap bahan pewarna rambut. Tes ini harus dilakukan sebelum pengecatan demi mencegah reaksi berbahaya pada kulit kepala atau wajah. Caranya sebenarnya gampang. Sedikit campuran pewarna rambut dioleskan pada area kecil di kulit, biasanya di belakang telinga atau di bagian dalam lengan. Kemudian dibiarkan selama sekitar 24-48 jam, 1-2 hari. Kalau area tersebut menunjukkan reaksi kemerahan, gatal, bengkak, atau rasa panas, itu menandakan adanya reaksi alergi. Dan pewarna tersebut sebaiknya nggak lanjut digunakan. Tapi sebaliknya kalau nggak ada perubahan, pewarna rambut relatif aman untuk dipakai, meskipun tetap nggak menjamin 100% bebas reaksi. Tes ini penting ya teman-teman, karena reaksi alergi pewarna rambut bisa cukup serius, mulai dari ruam hingga pembengkakan wajah dan kesulitan bernapas. Jadi uji tempel itu menjadi langkah pencegahan yang aman sebelum mengecat rambut. Dalam kasus ini katanya Catherine memang sudah melakukan uji tempel alergi, tapi Catherine hanya melakukannya selama 24 jam alias 1 hari. Karena selama itu nggak ada yang salah dengan kulitnya, Catherine memutuskan kalau memang rambutnya itu aman untuk dicat. Tapi sebenarnya setelah selesai mengecat rambutnya, Catherine mengaku kalau kulit kepala itu kerasa agak panas. Tapi dia mengabaikannya karena merasa kalau itu hanyalah iritasi biasa, gak perlu dianggap serius.
Tapi yang nggak dia tahu ternyata hal tersebut adalah pertanda awal dari reaksi alergi super hebat yang sedang berkembang dalam tubuhnya. Catherine kemudian tidur dengan kondisi kepala yang sebenarnya terasa nggak nyaman. Ketika bangun pagi barulah kelihatan kondisinya yang sudah sangat parah. Wajahnya bengkak dan Catherine sampai nggak bisa napas. Setelah mendengar cerita Catherine, dokter pun curiga nih pada zat yang ada dalam pewarna rambutnya. Dokter pun mengecek sampel dari pewarna rambut yang digunakan oleh Catherine. Dan benar aja, hasil dari tes tersebut menunjukkan kalau penyebab Catherine mengalami reaksi alergi adalah zat yang namanya paraphenylenediamine atau PPD. PPD adalah bahan kimia yang sering digunakan dalam pewarna rambut permanen untuk menghasilkan warna hitam atau coklat yang tahan lama. Selain itu, PPD juga dikenal sebagai alergen yang kuat, yang artinya banyak orang bisa mengalami reaksi alergi terhadap zat ini. Reaksinya bisa berupa kemerahan, gatal, lepuh, atau pembengkakan pada kulit tempat warna ini dipakai. Dan dalam kasus yang lebih serius bisa memicu reaksi alergi berat seperti pembengkakan wajah atau kesulitan bernapas. Nah, di kasus ini PPD lah yang membuat Catherine mengalami shock anafilaktik. Tapi kenapa? Kok baru sekarang Catherine mengalaminya? Katanya Catherine sering melakukan cat rambut. Ada beberapa alasan teman-teman. Bisa jadi Catherine baru pertama kali terkena paparan PPD dalam jumlah besar karena sebelumnya ketika rutin bleaching, produk yang dia pakai enggak mengandung PPD. Dengan kata lain, tubuhnya enggak mengenal PPD sampai terakhir kali Catherine menggunakan cat rambut. Dan hal itu membuat sistem imun Catherine kaget dan bereaksi dengan luar biasa liar. Bahkan, kalau Catherine pernah terpapar PPD dosis kecil sebelumnya, alergi parah bisa aja muncul secara tiba-tiba setelah pemakaian berulang. Dokter menjelaskan bahwa alergi terhadap bahan warna bisa terjadi kapan aja, meskipun nih sebelumnya nggak pernah muncul gejala. Sensitivitas tubuh bisa berkembang seiring paparan yang berulang, sehingga seseorang bisa tiba-tiba aja alergi pada pewarna rambut yang dulu aman digunakan. Hal inilah yang kemungkinan dialami oleh Catherine. Akumulasi atau penumpukan paparan memicu sistem kekebalan mencapai titik jenuh dan meledak dalam reaksi hipersensitif yang sangat kuat. Selain itu, ada juga kelalaian dilakukan oleh Catherine waktu mengecat rambut. Durasi uji tempel yang dilakukan harus sekitar 48 jam. Tapi tadi sebelum 24 jam Catherine sudah mengecat rambutnya. Padahal nih teman-teman, kalau Catherine mau menunggu dengan sabar sesuai protokol, mungkin gejala awal alergi bisa kelihatan dan dia nggak terpapar PPD lebih banyak. Catherine pun sekarang mengubah pola hidupnya. Dia lebih hati-hati dalam memilih makanan sampai pakaian yang akan dia pakai. Karena alergi ini bukan hanya sekedar kondisi biasa. Ini adalah kondisi yang bisa mengancam nyawa. Dari kasus tadi kita belajar ya teman-teman, kalau jadi cantik memang hak semua orang. Tapi jangan sampai kita membahayakan diri kita untuk keindahan yang hanya bisa dilihat sesaat. Setelah mendengar kasus tadi mungkin ada beberapa pertanyaan. Apakah cat rambut itu bahaya? Apa kita juga bisa mengalami kejadian seperti Catherine? Oke, saya jawab satu-satu ya teman-teman. Yang pertama, cat rambut itu nggak bahaya, asalkan kita benar dalam menggunakannya sesuai prosedur dan juga nggak berlebihan. Karena seperti yang sudah saya sebutkan tadi, memang ada beberapa zat di cat rambut yang bisa menyebabkan reaksi alergi. Tapi hal ini bisa dicegah dengan melakukan tes seperti uji tempel alergi. Dan ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Apakah kita bisa mengalami kejadian seperti Catherine? Untungnya menurut catatan, kasus alergi pewarna rambut yang fatal itu sangat-sangat jarang. Diperkirakan hanya sekitar 1 dari 250.000 orang yang bisa mengalami hal tersebut. Kebanyakan orang mungkin hanya mengalami reaksi ringan, seperti ruam jika alergi dengan PPD. Tapi memang Catherine tergolong kasus langka, di mana reaksinya mencapai level paling parah yang nyaris saja merenggut nyawanya.
Bahkan nih, dokter yang menangani Catherine mengatakan kalau itu adalah kasus alergi terburuk yang pernah mereka tangani. Kalau mereka telat menangani Catherine sedikit aja udah pasti nyawanya nggak bisa tertolong. Apresiasi saya untuk dokter di kasus ini yang bisa menangani kasus dengan cepat dan tepat sehingga Catherine pun terselamatkan. Secara medis, reaksi alergi PPD terjadi ketika sistem kekebalan tubuh mengenali PPD sebagai zat yang berbahaya. Sehingga pada paparan berikutnya tubuh memberikan respon berlebihan berupa kulit merah, gatal, bengkak, muncul ruam, sampai lepuhan. Pada banyak kasus, reaksi ini muncul di kulit kepala, wajah, dan juga leher, terutama jika pewarna menyentuh kulit secara langsung. Dalam kondisi tertentu, reaksi dapat berkembang menjadi angioedema, pembengkakan yang lebih dalam pada jaringan kulit sehingga wajah tuh kelihatan membesar, kelopak mata sulit dibuka, dan pada kasus berat dapat mengganggu jalan napas. Seperti tadi yang dialami oleh Catherine. Jadi pelajarannya boleh jadi cantik ya teman-teman. Gak ada yang larang kita jadi cantik, tapi tetap harus bijak. Dan saya harap gak ada lagi kejadian seperti yang dialami oleh Catherine tadi.